5R itu apa? Ini refresh juga teman-teman ya. Jadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang R yang pertama ringkas ini memang menarik, memang challenging. Bagaimana kita bisa mengatakan cukup? Mungkin kalau ibu-ibu atau remaja putri, kalau pas jalan-jalan ke mall, apalagi sebelum COVID ya, kalau lihat ada baju, beli bajunya ya. Pertanyaannya, apabila kita beli baju yang baru tadi, kita mau taruh mana? Satu. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Kita mesti tanya dulu sebelumnya, ini kita perlukan nggak? Baju saya udah ada 10. Kenapa mesti beli satu lagi? Karena begitu kita beli satu lagi, maka kita mesti menyediakan tempat, ya. Dan ini yang biasa kalau kita lihat di 7 Ways atau mungkin 8 Ways, 9 Ways di industri, kita tahu yang namanya setan pemborosan itu adalah overproduction. Jadi kalau barang yang berlebih itu menyebabkan apa? Handling yang berlebihan juga. Sehingga pada akhirnya apa? Kita tidak menjadi efisien lagi. Ya, itu kurang lebih ya. Nah, ini kurang lebih salah satu contoh pabrik di tempat mana dulu saya pernah juga bergabung dengan teman-teman di sana. Bapak Ibu, ini adalah area ganti pakaiannya. Jadi kalau lihat di sini kotak-kotak biru ini untuk pakaian yang bersih ya. Kemudian ini adalah untuk pakaian ataupun aksesoris ya, mungkin ada tas dari yang dibawa dari rumah. Dan kalau ditanya sebelumnya seperti apa? Sebelumnya acak adut ya, kotor banget. Berantakan semua baju-baju kerja, ditumpuk semua dimanapun juga ya. Jadi ini dilakukan setelah kita mencoba melakukan R yang pertama dulu, ringkas dulu deh ya. Dan ini Bapak Ibu kalau lihat ini ada lemari pakaiannya, ini kalau dibuka hordengnya, maka di sini akan ada pakaian-pakaian yang pakaian rumah yang tergantung. Dan pakaian tergantung itu arahnya akan sama. Semuanya arahnya harus sama. Gitu ya. Dan ini juga ada tanda-tandanya, semua ada kita lihat garis-garisnya di mana semua barang harus ada di area seperti itu. Kalau ditanya, itu kok aneh ya, kenapa sih harus ngikutin seperti itu? Karena kebetulan di pabrik tempat saya bekerja ini adalah pabrik farmasi, tentunya kelalaian bisa menyebabkan berimpact terhadap pasien. Tadi Pak Mario cerita mengenai customer centric ya. Jadi tentunya apa yang diupayakan ini kita tahu bisa berdampak. Sehingga di industri farmasi kita tidak mentolerir kesalahan. Jadi kita dididik orang untuk apa? Untuk disiplin. Jadi 5R apa? Disiplin itu tadi. Nah ini contohnya ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian laci-lacinya ataupun rak-raknya, lemari-lemarinya juga diberikan penandaan. Dan ini juga dilakukan perawatan. Bagaimana pada mulanya adalah Pak, bagaimana kalau kita bisa nggak kalau di sebelumnya ada kotak-kotak biru tadi yang cukup banyak. Challenge-nya selanjutnya loh, kenapa mesti banyak? Bisa dikurangin nggak? Kan ringkas ya. Perlu nggak? Mereka berpikir lagi sehingga pada akhirnya apa? Mereka berpikir bagaimana bisa menyederhanakan jadwal dari pembersihan pakaian. Kalau sebelumnya mungkin satu orang bisa punya 3 pakaian. Kenapa 3? 1 dipakai, 1 di tempat laundry, 1 di lemari dong ya. Kemudian challenge-nya kenapa sih masih ada 3? Bisa nggak jadi 2?